Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Malidia, NIM saya 0801113820530089. Di sini saya ingin mengerjakan tugas yaitu nomor 1 dari bab 7 yang sudah diberikan oleh Aslab. Di sini saya sudah membuat programnya, yaitu yang diawali oleh input stream, yang dimana itu untuk uh, sebuah memanggil sebuah library untuk input dan output. Kemudian using namespace std itu agar tidak mengulang std lagi di awal si in si out. Nah, kemudian struct menu. Nah, ini struct menu itu membuat struct tipe data berbentuk bernama menu yang berisi, yaitu string nama sama in harga. Ini nama itu menyimpan nama makanan, yaitu yang tipe string. Kemudian in harga ini harga yang menyimpan harga makanan, yang itu bertipe integer. Kemudian in main itu fungsi utama tempat program dijalankan. Kemudian menu menu yaitu menu dalam array 10 itu membuat array berisi 10 data menu. Kemudian ini yaitu mengisi array dengan data nama, makanan, harga masing-masing nih. Nah, kemudian in pilih. Oh, ini ada ini. Tutup ini menutup inisialisasi array. Kemudian in pilih itu untuk variabel untuk menyimpan pilihan user, menu sorting. Kemudian out menu restoran ini untuk menampilkan judulnya atau elemen saja. Kemudian out 1 2 3 4 yaitu urutan nama ascending, kemudian urutan nama descending, kemudian urutan harga termurah ke termahal, dan urutan harga termahal ke termurah. Itu yang dimana menampilkan pilihan jenis pengurutan, yaitu yang pertama itu urutan nama ascending itu untuk nama A sampai Z. Kemudian yang nama descending itu nama dari Z sampai A. Kemudian harga kecil ke besar, kemudian besar ke kecil. Kemudian ini out pilihan 1 sampai 4. Kemudian in pilihan, yang dimana itu meminta input pilihan dari user dan menyimpan ke variabel pilihannya nanti. Kemudian for in i sama dengan 0, i lebih kecil dari 9, i plus plus. Yang mana itu perulangan luar untuk proses sortingnya. Kemudian for in j sama dengan i plus 1, j lebih kecil dari 10, j plus plus. Yang dimana itu yaitu adalah perulangan dalam untuk membandingkan datanya. If pilihan sama dengan 1, itu jika user memilih 1 ascending nama. Nah, kemudian if menu i kali nama lebih besar dari menu j kali nama, itu membandingkan nama jika urutan salah lebih besar. Kemudian menu time menu i, kemudian menu i sama dengan menu j sama dengan time. Nah, itu menukar posisi dari swap. Nah, kemudian if pilihan sama dengan 2. Nah, yang dimana itu jika memilih descending nama. Nah, if menu i dikali nama lebih kecil dari menu j dikali nama, itu untuk jika urutan terbalik maka ditukar. Nah, kemudian menu type sama dengan menu i sama dengan menu j sama dengan type. Ya, yang dimana itu sama saja seperti yang di atas ini. Nah, kemudian if ini juga yang if pilihan sama dengan 3, itu jika memilih harga termurah ke termahal. Kemudian if menu i kali harga lebih besar dari menu j harga, yang dimana jika harga lebih besar tukar posisi. Kemudian menu type sama dengan menu i sama dengan menu j sama dengan type. Itu sama yang seperti di atas tadi, yang dimana menukar posisi dari swap. Nah, kemudian masuk ke langsung ini. Ini menutup kedua perulangan. Kemudian out ini adalah sebuah menampilkan judul hasil sortingannya. Kemudian for in i sama dengan 0, i lebih kecil dari 10, i plus plus, itu perulangan untuk menampilkan semua menu. Kemudian out menu i dikali nama
min RP menu I dikali harga and like itu menampilkan nama makanan dan harganya. Kemudian ya ini menutup perulangan, kemudian ini yaitu menutup fungsi main. Maka kita buka prosesnya. Nah, di sini saya share dulu. Di sini bakal keluar. Nah, di sini menu restoran di sini kita harus memilih 1 sampai 4 ini. Nah, pilihan 1 sampai 4 di sini bisa kita ambil satu. Nah, di sini dia akan mengurutkan nama-nama makanan ini dari A sampai ke Z. Kemudian sebaliknya, jika urutan nama descending ini, nah dia akan dari bawah ke atas. Kemudian kita coba yang ini. Sebentar, kita coba lagi. Nah, ini kita coba nomor 3. Nah, ini yang dimana itu akan menampilkan harganya yang termurah ke termahal. Harga termurahnya itu kan 5.000, 10.000, 11.000 dan sampai 25.000. Sedangkan jika kita memilih yang nomor 4, urutan harga termahal ke termurah, itu maka dari sini, dari rendang ini sampai ke es teh dia akan terbalik gitu. Nah, kemudian kita buka ke bagian Word. Nah, di sini saya sudah membuat deskripsi program, yaitu yang pertama, program dimulai dengan mendefinisikan sebuah abstrak menu yang berisi dua data, yaitu nama untuk menyimpan nama menu dan harga untuk menyimpan harga menu. Kemudian yang kedua, program kemudian membuat sebuah array menu yang berisi 10 data makanan dan minuman lengkap dengan nama serta harganya sebagai data awal yang akan diproses. Kemudian yang ketiga, selanjutnya program menampilkan pilihan kepada pengguna untuk menentukan jenis pengurutan data, yaitu berdasarkan nama cascading atau descending, dan berdasarkan harga termurah ke termahal atau termahal ke termurah. Kemudian yang keempat, penggunaan memasukkan pilihan sesuai dengan jenis pengurutan yang diinginkan, lalu nilai tersebut disimpan dan dalam variabel terpilih. Kemudian yang kelima itu program melakukan proses pengurutan menggunakan perulangan bersarang, yaitu nested loop, di mana setiap data akan dibandingkan dengan data lainnya. Kemudian yang keenam, pada setiap perbandingan, program akan menyesuaikan kondisi berdasarkan pilihan pengguna. Kemudian, jika memilih cascading nama dalam diurutkan dari A ke Z, maka sebaliknya, kemudian jika memilih harga termurah, data diurutkan dari kecil ke terbesar, kemudian maka juga sebaliknya. Kemudian yang ketujuh, jika hasil perbandingan tidak sesuai dengan urutan yang dipilih, maka kedua data akan ditukar posisinya menggunakan variabel sementara yaitu type. Dan yang kedelapan, proses perbandingan dan penukaran ini dilakukan terus-menerus hingga seluruh data dalam array itu tersusun rapi secara pilihan pengguna, sesuai pilihan penggunanya. Kemudian yang 9 itu setelah proses pengurutan selesai, program menampilkan seluruh daftar menu yang udah terurut ke layar beserta harga masing-masing. Nah, yang dimana itu tadi sudah tertera yaitu 1 sampai 4 itu disuruh memilih yang namanya nilai itu. Kemudian yang 10, program selesai setelah semua data ditampilkan sehingga pengguna dapat melihat hasil perurutan sesuai dengan yang dipilih. Nah, kemudian ini yaitu program yang pertama sekali saya jelaskan tadi di awal. Nah, kemudian yaitu di sini ada pseudocode, yaitu yang diawali oleh var, yaitu variabel yang berisikan menu dalam array 10, record nama, harga. Kemudian ij pilih integer. Nah, kemudian type-nya itu nama sama harga. Begin, yaitu untuk memulai. Menu, maka data makanan dan harga. Right, menu restoran akan menampilkan judul menu restoran dan akan menampilkan urutan makanan, yes, coding, dan urutan nama
urutan nama skeding, urutan nama juga di skeding, dan akan menampilkan juga urutan harga termurah ke termahal, maka sebaliknya termahal ke termurah. Kemudian akan menampilkan juga pilihan 1 sampai 4 untuk memilih, dan maka akan disimpan di bagian pilihan. Kemudian for i yaitu sebuah perulangan. For i maka 0 to 8 do. For j maka i plus 1 to 9 do. If pilihan sama dengan 1, if menu i nama lebih besar dari menu j nama dan type berisi menu i. Menu i berisi menu j. Kemudian menu j maka time and if pilihan sama dengan 2 sama yang seperti di atas sampai ke 4. Oke, kita baca yang ketiga. If pilihan sama dengan 3 dan satu menu i harga lebih besar dari menu j dikali harga. Type-nya maka menu i maka menu j maka type and if. Maka sampai ke menutup perulangan and for itu menutup perulangan for yang i, yang ini and for menutup perulangan yang j. Kemudian write yaitu akan menunjukkan yaitu judul daftar menu yang dimana for i maka 0 to 9. Write menu i dikali nama kurang rp menu i dikali harga and for yaitu penutup selesai perulangan, dan ini adalah akhir program. Kemudian ini flowchart yang sudah saya buat. Nah, kita mulai dari start, kemudian data menu n sama dengan 10, ini ada tutup kurung. Kemudian pilih, dia akan menilai 1 sampai 4. Kemudian i sama dengan 0 to n-1. Kepulangan masuk ke sebuah if. I lebih kecil dari n-1. Jika true masuk ke j sama dengan i plus 1 to n. Nah, jika kemudian masuk ke j lebih kecil dari n, jika true pilihan sama dengan 1 masuk ke, jika true nama i lebih besar dari nama j. Kemudian jika ya tukar data. Kemudian jika tidak dia masuk ke j++. Nah, maka sama saja dengan yang ini sampai pilihan 4 itu jika true itu harga i lebih kecil dari harga j. Jika salah maka dia akan ke ke j++. Ini juga, ini jika salah dia akan tukar data ke j++, kemudian masuk lagi ke if j lebih kecil dari n. Jika salah itu ke i++, maka dia masuk ke if i lebih kecil dari n-1. Jika false maka dia akan ke hasil kemudian n. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kurang kata atau kesalahan mohon dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.